Oras, salam reformanda Masiha Holongan. Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, selamat pagi. Nas firman Tuhan terambil dari Amsal 26 ayat 21. Seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api, demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Saudara-saudara, fitnah dan gosip sangat berbahaya. Itu sebabnya dalam ayat 20, penulis Amsal berkata bahwa bila pemfitnah dan penggosip tiada, maka pertengkaran akan berkurang. Pertengkaran itu sendiri seperti api yang panas, membara, menunggu untuk membakar jika ada masalah yang belum terselesaikan dalam keluarga, tempat kerja, lingkungan, gereja, dan lain-lain. Jadi orang yang suka bertengkar seperti arang yang membara atau kayu api adalah makanan untuk api. Pertentangan atau perselisihan itu sendiri adalah fakta kehidupan. Pertentangan dapat didefinisikan sebagai tindakan bersaing, perselisihan, pertengkaran. Dalam perjalanan kita sebagai orang Kristen, kita akan menghadapi pertentangan ketika kita mengatakan kebenaran. Yesus memperingatkan kita tentang hal ini, katanya, "Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Yohanes 16 ayat 33. Menderita adalah cara lain untuk menyatakan adanya pertikaian. Namun Amsal mengingatkan kita bahwa kita semua pernah mengenal orang yang suka bertengkar. Terkadang mungkin kita juga pernah menjadi orang yang suka bertengkar. Inilah saatnya sekarang untuk membuat pilihan. Yesus telah menawarkan kepada kita banyak hal dalam keselamatan jika kita mau mengakuinya. Pada peristiwa Pentakosta dalam Kisah Para Rasul 2, para murid menerima pencurahan Roh Kudus yang dijanjikan dan mulai dengan penuh kuasa mengkhotbahkan Injil tentang Mesias yang bangkit. Ketika orang-orang percaya, mereka bertanya, apa yang harus mereka lakukan? Dan jawaban Petrus adalah, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan atas dosamu, dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudara-saudara, apakah tawaran ini masih relevan bagi orang yang suka bertengkar dan yang berurusan dengan orang yang suka bertengkar? Kita tidak hanya menerima keselamatan, kehidupan kekal, kelepasan dari kematian, dan neraka, tetapi masih banyak lagi yang kita terima. Kita dibaptiskan dalam Roh Kudus, kita menerima karunia Roh, dan di dalam Dia ada hidup. Hasil dari memiliki Roh Kudus di dalam diri kita adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu kita bisa baca dalam Galatia 5 ayat 22-23. Rasul Paulus mengatakan bahwa kasih termasuk sabar dan baik hati, tidak bertindak tidak pantas, dan tidak terpancing. 1 Korintus pasal ke-13. Paulus juga menulis, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran, dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. 2 Timotius 2 ayat 23-26. Nah, Ibu Bapak dan Saudara sekalian, pertanyaan untuk kita renungkan, apakah saya termasuk orang yang suka bertengkar? Bagaimana saya dapat berhubungan dengan orang yang suka bertengkar? Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa yang penuh kasih, berilah kami rahmat untuk mengenali kegagalan kami sendiri dalam bertengkar, dan semoga kami benar-benar bertobat dari pertengkaran dengan siapapun. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus kiranya memberkati kita sepanjang hari ini. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.